Benih Rahasia Sang Pewaris episode 122. Meskipun demikian, Shira tetap berterima kasih kepada Kenzo karena kebersamaannya merupakan berkat bagi Leon. Tepat pada saat itu, telepon Kenzo mulai berdering. Saat itu, ia segera menoleh ke Shira dan berkata, "Tidurlah." Karena tidak ingin mengganggunya saat dia sedang menelepon, Shira keluar dari ruangan. Dia sudah berada di balik pintu ketika samar-samar dia mendengar pria itu menggonggong dengan nada serius dan marah. "Beginikah caramu bekerja?" Masih di hadapan Kenzo yang lembut beberapa detik yang lalu, Shira dapat merasakan jantungnya berdebar kencang saat itu. Ia makin sulit tertidur setelah kembali ke kamarnya. Ia tak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya masalah baru apa yang dihadapinya kali ini. Malam Natal akhirnya tiba. Shira berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan membawa Leon pulang hanya untuk makan malam, bukan untuk makan siang. Setelah anak laki-laki itu bangun dari tidurnya, Shira terlebih dahulu menyiapkan sarapan untuknya sebelum menyiapkan makan siang untuk Kenzo, yang dia pikir baru akan bangun pada siang hari. Dalam sekejap mata, waktu sudah menunjukkan pukul 11.30 siang. Shira melangkah pelan ke pintu kamar tidur utama untuk melihat apakah pria itu masih tidur. Sambil berdiri di sana, ia memutar kenop pintu dengan pelan sebelum masuk sepelan mungkin. Seperti dugaannya, dia masih tertidur lelap di ranjang berukuran king yang ditutupi spray abu-abu. Tiba-tiba dia tergoda untuk memperhatikan lebih dekat pria yang jarang tidur larut malam itu. Dengan mengingat hal itu, Shira melangkah lelah ke sisi tempat tidur seperti anak kucing sebelum dia dengan ringan menyandarkan lengannya di tempat tidur dan mencondongkan tubuh untuk melihat pria itu. Dia pertama kali memperhatikan bagaimana bulu matanya yang tebal telah menghasilkan bayangan seperti kipas yang anggun di bawah matanya. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengakui bahwa ada pria di luar sana yang bahkan tidak perlu melakukan apapun, dan dapat membuat orang memiliki niat buruk hanya dengan wajah tidur mereka saja. Shira terpaksa menelan ludah yang hampir tumpah saat melihat tulang selangka pria itu menyembul dari balik kerah pijamannya. Tidak hanya itu, ia juga bisa melihat otot-ototnya yang kekar meskipun tubuhnya yang ramping namun kokoh itu tersembunyi dari pandangan karena pijamannya. "Terima kasih telah menciptakan mahakaryamu ini, Tuhan." Kepalanya dipenuhi pikiran-pikiran tak masuk akal ketika kelopak mata Kenzo tiba-tiba terbuka, dan dia menatap lurus ke matanya. Dia begitu terkejut hingga lengannya lemas dan seluruh tubuhnya terkulai di dada Kenzo. Shira mulai berlari hendak bangun, tetapi dengan tarikan lengan panjangnya yang melingkari pinggangnya, dia telah dipindahkan ke tempat tidur seperti boneka kain. "Aku hanya ingin mengagumi penampilanmu sebentar." Meskipun dia berpikir begitu, dia mulai membujuknya. "Aku tidak akan mengganggumu. Tidurlah lebih lama lagi." Tanpa berkata apa-apa, Kenzo membenamkan wajahnya di lekuk leher wanita itu dan mendaratkan kecupan di sana. Rasa geli menjalar ke sekujur tubuhnya. Tetapi ketika Shira mendapatkan kembali kekuatan di anggota tubuhnya, dia mendorongnya. "Aku salah. Aku seharusnya tidak mengganggu tidurmu. Tolong, jangan ganggu aku." Meskipun menolak, Kenzo tetap menyeretnya ke bawah selimut yang hangat karena panas tubuhnya. Shira merasa nyaman sekaligus terancam. Inilah yang dimaksud orang ketika mereka mengatakan bahwa pria yang baru bangun pagi itu berbahaya. Kenzo bagaikan seorang anak nakal yang masih mengantuk ketika ia menangkapnya dalam pelukannya dan menciumnya dimanapun ia bisa. "Kenzo," bisik Shira.
Ia bisa merasakan betapa panasnya tubuh pria itu saat ia mendorongnya. Setelah sekian lama tak berkata sepatah kata pun, akhirnya Kenzo protes dengan suara lirih, "Ini cuma pelukan sebentar." Mendengar itu, Shira tak dapat menahan diri untuk menggerutu dalam hati, "Peluk cepat, kakiku. Pada akhirnya kamu akan menjadi milikku," gumamnya sambil menempelkan bibirnya di ubun-ubun kepala wanita itu. Dia ingin memilikinya sebelum dia resmi menjadi wanitanya. Namun, Shira entah bagaimana berhasil menemukan kesempatan untuk bangun dari tempat tidur. Sekarang saat dia melihat pria yang telah duduk di tempat tidur, aura malas dan menggoda menyelimutinya, dan dia pikir tidak akan menjadi kerugian baginya jika dia menyerangnya sekarang. Shira segera berkata, aku sudah membuat makan siang. Bagaimana kalau kamu bangun dan makan sesuatu?" Alih-alih menjawabnya, Kenzo malah bertanya, "Kapan kamu dan Leon pulang?" "Kita berangkat sore nanti." Pria itu meregangkan tubuhnya dengan ringan sebelum membuka selimut, dan saat itulah Shira melihat pemandangan yang membuatnya langsung berbalik karena malu. Apakah dia benar-benar menganggapku sebagai istrinya atau semacamnya? Shira menelan ludah. Melihat itu, Kenzo mulai menggodanya dengan cara yang kasar, "Kenapa kamu berbalik? Tubuh ini milikmu." Shira langsung lari keluar pintu sedetik kemudian karena tidak tahan lagi mendengarkannya. Saat dia berlari keluar, dia mendengar tawa riangnya bergema di ruangan itu. Kenzo terdengar seperti seorang penjahat saat itu. Setelah dia selesai menyiapkan makan siangnya, laki-laki itu, mengenakan pakaian mewah, berjalan santai turun dari lantai 2 bagaikan seorang raja yang mulia. Dia lalu bertanya, "Di mana Leon?" "Di ruang bermain di lantai 3, jawab Shira sambil mengeluarkan makanan yang telah ia buat. Kenzo tiba-tiba menatapnya dan berkata, "Telepon ayahmu nanti dan tanyakan apakah dia setuju untuk menambahkan satu tempat lagi di meja makan malam ini." Mendengar itu, Shira menyipitkan matanya sedikit. "Kamu mau makan malam di rumahku? Aku akan pergi ke rumahmu untuk merayakan malam Natal, dan kamu bisa datang ke rumahku saat Natal." Kedengarannya menyenangkan. Kenzo bertekad untuk pergi ke rumahnya malam ini untuk merayakan malam Natal. Shira tidak menentang idenya, jadi dia segera mengangguk dan berkata, "Tentu. Aku akan memberitahu ayahku nanti." Hari ini Adam memiliki pekerjaan yang sibuk, dia masih bekerja lembur di perusahaannya pada malam Natal. Namun, hari ini, dia duduk di sini untuk mengurus beberapa urusan pribadi daripada urusan pekerjaan yang biasa. Dia sedang menulis surat wasiat. Meskipun dia tidak membutuhkannya untuk saat ini, dia ingin mempersiapkan diri untuk menyelesaikan beberapa hal, karena dia memiliki beberapa masalah kesehatan akhir-akhir ini. Gilang kebetulan berada di kantor untuk menandatangani dokumen ketika ia mengetahui bahwa Adam juga masih di sana. Ia kemudian mampir untuk menyapa majikannya. Saat lelaki yang lebih muda itu membuka pintu, dia melihat Adam sedang melihat beberapa dokumen dan segera menutupinya dengan dokumen lain saat dia melihat Gilang masuk. "Oh, itu dia, Gilang." Adam menyapanya. "Ini malam Natal, Presiden Nugraha, tetapi Anda masih bekerja lembur." Gilang kemudian dengan penuh perhatian menambahkan, "Harap perhatikan kesehatan Anda." "Aku mengerti. Kamu boleh pergi. Kembalilah bekerja setelah Natal." Gilang adalah orang yang sangat sensitif, dan dia sudah menyadari perilaku Adam yang panik tadi. Namun sebelum dia bisa mengatakan apapun tentang hal itu, telepon kantor Adam mulai berdering. "Halo. Oke.
Aku akan turun sebentar lagi. Adam berdiri setelah mengakhiri panggilan teleponnya. Aku akan pergi ke gudang. Kau boleh pulang sekarang? Saya akan ikut dengan Anda, Presiden, tawar Gilang, tetapi langsung ditolak. Tidak perlu. Aku hanya akan memeriksa beberapa sampel bahan. Adam menunggu Gilang meninggalkan kantornya bersamanya, dan dia menutup pintu di belakang mereka. Gilang kemudian berpura-pura berjalan menuju bagian keuangan. Ketika dia melihat dari sudut matanya bahwa Adam telah memasuki lift, dia berbalik untuk melihat apakah dia sendirian sebelum dia berjalan kembali ke kantor Adam. Adam bukanlah orang yang mengunci pintu kantornya di siang hari, yang memudahkan Gilang untuk masuk. Ketika Gilamek sampai di meja, ia melihat dokumen tersembunyi yang tampak seperti surat wasiat. Alih-alih menghabiskan waktu untuk membacanya kata demi kata, ia mengeluarkan ponselnya untuk mengambil fotonya. Setelah dia selesai mengambil foto ketiga lembar kertas itu, dia mengembalikan dokumen-dokumen itu ke tempat asalnya dan bergegas pergi. Baru setelah dia kembali ke mobilnya dia bisa dengan tenang memeriksa foto-foto yang diambilnya. Senyum dingin muncul di sudut mulutnya saat dia selesai membaca isi surat wasiat itu. Benar saja, Rachel benar-benar khawatir. Tampaknya Adam tidak berniat menyerahkan perusahaan itu kepada pasangan ibu dan anak itu. Shira adalah satu-satunya pewaris perusahaan itu. Adam mungkin memiliki keinginan untuk mendistribusikan aset lainnya kepada Rachel dan putrinya, tetapi tidak ada yang dapat dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 20 triliun. Gilang tiba-tiba teringat akan kepercayaan yang diberikan ibu dan anak itu kepadanya. Sepertinya dia akan mendapatkan bagiannya dari Nugraha Constructions asalkan dia bisa membuat Livi jatuh cinta padanya. Pada saat yang sama, Adam sedang mengobrol dengan para karyawan di gudang ketika teleponnya berdering. Dia meliriknya sebelum mengulurkan tangan untuk mengangkatnya. Halo, Shira. Kamu sudah pulang? Aku belum memulai perjalananku, Ayah. Aku meneleponmu untuk memberitahu bahwa Kenzo akan datang malam ini untuk makan malam. Apa? Suasana hati Adam langsung membaik saat mendengar perkataan putrinya. Merupakan suatu kehormatan baginya untuk kedatangan tamu seperti Kenzo. Bagus sekali. Aku akan menyuruh Rachel menyiapkan pesta untuk menyambut tuan muda dengan baik. Setelah Adam memutuskan panggilan dengan Shira, ia segera menelepon istrinya untuk memberitahu bahwa Kenzo akan datang ke rumah mereka untuk makan malam. Rachel, tentu saja, juga terkejut. Apa? Tuan muda Kenzo akan datang ke rumah kita untuk makan malam? Kalau begitu, kita harus menyiapkan lebih banyak makanan. Siapkan makanan enak sebanyak yang kalian bisa. Kita tidak boleh bersikap tidak hormat kepadanya, pinta Adam. Begitu panggilan telepon berakhir, Rachel segera memerintahkan para pelayan untuk pergi ke supermarket lagi. Rachel awalnya menyiapkan beberapa hidangan yang tidak disukai Shira setelah dia tahu Shira akan pulang. Namun, sekarang setelah Kenzo datang, dia tidak akan berani menyinggung tuan muda tidak peduli seberapa besar kebenciannya terhadap Shira. Terlebih lagi, ini adalah kesempatan langka untuk bertemu dengan seorang pria yang kekayaan bersihnya mencapai ratusan triliun. Rachel masih punya rencana lain. Dia kemudian segera menelepon Livi, yang sedang berbelanja di pagi hari. Livi begitu gembira setelah mengangkat telepon dan mengetahui bahwa Kenzo akan datang sehingga ia hampir pingsan. Mama, benarkah? Apakah Kenzo benar-benar akan datang ke rumah kita? Pekiknya. Itulah yang ayahmu katakan padaku. Itu pasti benar. Mama,
Aku tidak bisa bicara sekarang, Livi tiba-tiba berkata. Aku harus membeli beberapa pakaian. Setelah menutup telepon, dia menyeret temannya untuk menggeledah butik tempat mereka membeli pakaian. Dia bertekad untuk mengenakan pakaian terbaiknya untuk Kenzo malam ini. Bahkan jika yang Kenzo lakukan hanyalah memandangnya sebentar saja, itu akan membuatnya bahagia untuk waktu yang sangat lama. Kenzo menerima telepon dari Helena, yang mengatakan bahwa dia sedang berada di rumah Rihanna sebelum bertanya apakah dia akan datang. Tak perlu dikatakan lagi, Helena terkejut ketika Kenzo mengatakan bahwa dia akan makan malam dengan keluarga Shira. Oh, betapa ia berharap Kenzo segera menjadikan Shira istrinya. Sekitar pukul 3 sore, Shira mendandani putranya layaknya model anak yang modis dan tampan. Kenzo juga telah berganti pakaian dengan setelan kasual abu-abu, dengan kemeja berwarna gelap yang dilapisi rompi. Ia tampak seperti tuan muda yang mengagumkan dari keluarga berkuasa di acara TV. Shira tidak dapat mengalihkan pandangannya setelah mendongak untuk menatapnya. Dia mungkin akan terlihat bagus jika mengenakan kain perca, pikirnya. Ayo. Kenzo memegang tangan Leon saat mereka pergi ke tempat parkir bawah tanah bersama. Ia memilih salah satu mobilnya yang dilengkapi kursi pengaman anak. Sejak ia mulai membawa Leon saat berkendara, Kenzo telah menyingkirkan semua mobil sport terbaiknya. Mereka tampak seperti keluarga beranggotakan 3 orang dalam perjalanan kembali ke rumah orang tua mereka. Ada. Telah kembali ke kediaman Nugraha lebih awal dari biasanya. Seluruh tempat telah dibersihkan secara menyeluruh oleh para pelayan yang merasa bahwa seseorang yang penting akan datang malam ini. Livi berada di kamarnya di lantai atas sepanjang waktu, membenahi riasannya di cermin dan mencoba satu persatu pakaian. Ia ingin memilih pakaian yang paling cocok untuknya sebelum turun ke bawah. Akhirnya dia mendengar suara mesin mobil dari luar. Saat dia mengintip dari lantai 2, dia melihat sedan yang tampak mengesankan melaju ke kompleks, dan saat itulah jantungnya mulai berdebar kencang di dadanya. Kenzo akhirnya ada di sini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.